Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Hari ini saya mau reading energi untuk Scorpio, arti hadirmu untuk November 2021, Scorpio Sun, Moon, Rising, and Venus. Sorry ya Scorpio, lama sekali menunggu. Ini untuk yang sudah lama menunggu, I'm so sorry. Harap maklum ya. Terima kasih sudah menunggu. Oke, kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Scorpio, apa kabar? Terima kasih untuk Scorpio yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading. Bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Untuk kamu yang belum subscribe, belum like, belum subscribe ya, belum like, tolong di like, di subscribe supaya saya semangat untuk upload videonya ya. Jadi semangat gitu pas buka pas buka YouTube. Oke, jadi semangat. Itu aja sih sebenarnya. Terima kasih ya untuk yang sudah support. So saya akan tebar 3 baris. Baris pertama energi kamu, baris kedua energi pasangan kamu, baris ketiga arti hadir kamu, dan ada bottom of the deck. Karena kita melihat dua sisi, perlu objektif, bisa vice versa, bisa tidak resonate sama sekali karena ini general reading. Oke, kita mulai. Scorpio, Scorpio Modeling Angels energi untuk November 2021. Scorpio Sun, Scorpio Moon, Scorpio Rising, Scorpio Venus. Please clarify, please clarify. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Oke, Scorpio. Baris pertama energi kamu, Four of Pentacles, Knight of Wands. Energi dari Four of Swords, Four of Pentacles. Ada seseorang yang, ya ini kamu ya. Kalau kamu di baris pertama ini kayak beberapa mungkin kehilangan pekerjaannya Scorpio. And then ya kehilangan pekerjaan. Terasa begitu sulit menjalani komitmen di sini. Berusaha untuk mencerahkan situasi. Ketika kamu di posisi terendah kamu, di situasi terendah kamu di sini, dia seperti banyak menuntut kamu. Sampai broken heart di sini, sulit untuk bicara, sampai kadang-kadang ingin bicara, berkata kasar di sini karena lebih memilih diam daripada bicara kasar karena udah sakit hati di sini. Seperti menurut kamu dia nggak memahami kamu. Ya, beberapa ini ada pengalaman financial issue ya. Jadi kayak kehilangan pekerjaan atau memang ada masalah hutang di sini. Baris kedua energi dia, King of Wands, Ace of Cups. Oh, Scorpio, dia berubah. The Death energy. The Death energy. Dia berubah. Dia berubah, dia mencari peluang baru. Dia bekerja keras untuk meninggalkan kamu di sini. Itu cara dia membuat kamu tidak nyaman dalam hubungan. Oke, dia berubah di sini. Ya, jadi kayak dia ingin kamu mengakhiri hubungan. Cara dia adalah dia membuat kamu tidak nyaman dalam hubungan. Terlihat dia banyak menuntut di sini.
terlalu banyak bekerja keras untuk tindakan dia mengakhiri hubungan. Di sini kalian tidak saling bicara, terus kemudian kamu abaikan dia. Di sini kelihatan seperti hubungannya seperti hantu, ada dan tiada. Bisa digantung ya ini. I think like kamu menolak untuk berpisah, tapi dia mencari cara agar kamu mau mengakhiri hubungan dari pihak kamu. Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio, kamu bisa dealing dengan sesama Scorpio, Librans di sini. Oke, sepertinya November ini cukup berat untuk Scorpio. Cukup berat. Oke, arti hadir kamu, Ten of Pentacles, Seven of Wands, oke, Queen of Cups, Ten of Pentacles, family, commitment. Oke, komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, financial issue menjadi latar belakang hubungan ini menjadi dingin, komunikasi yang tidak bisa diperjuangkan, financial issue. Salah satu punya masalah hutang atau kehilangan pekerjaan tepatnya ya di sini. Kayak seseorang yang punya masalah financial issue di sini. Panderis, bottom of the deck. Oke. Ace of Swords. So, dia ingin kamu mengakhiri bicara yang benar untuk mengakhiri hubungan. Kamu tidak pernah mau bicara. Dia mencari-cari cara agar kamu bicara, agar kamu mau mengakhiri pernikahan, komitmen di sini. Sementara kamu kayak nggak mau di sini. Kamu batasi pertemuan, batasi komunikasi, bahkan tidak ada komunikasi sama sekali karena tidak mau berpisah dari pihak kamu kalau kamu di baris pertama. Oke, pertengkaran di sini melelahkan. Dia terus mencari cara agar kamu mau mengakhiri hubungan komitmen kalian, menceraikan dia. Ya, sepertinya ini sudah menikah, legalitas di sini. Dia seperti kayak dia bilang kalau kamu tidak bertanggung jawab, kamu tidak kamu menipu dia. Kalian bertengkar, dia mencari-cari alasan untuk bertengkar agar kalian bisa berpisah di sini. Oke, sampai kamu broken heart dan kamu ngerasa bahwa apapun yang dia lakukan tidak akan pernah berhasil di sini untuk mengakhiri hubungan karena kamu ingin bertahan di sini. So, ini penantian yang cukup lama tanpa melakukan sesuatu. Kamu merasa bahwa membiarkan hubungan ini digantung, membiarkan hubungan ini seperti hantu, tidak ada legalitas divorce. Kamu merasa itu hal yang paling nyaman daripada divorce. Karena kamu percaya bahwa ada kemungkinan kalian akan rujuk kembali, memulihkan kembali hubungan suatu saat nanti. Dan ini sangat lama. Kalau kita bicara tentang Seven of Pentacles, Seven of Pentacles bisa bertahun-tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan sampai bertahun-tahun hubungan ini digantung. Karena tidak ada dari dua belah pihak untuk mengakhiri situasi penantian di sini. Kenapa dia harus menanti kamu? Karena dari pihak kamu tidak mau berpisah. Silent treatment. Oke, ini mungkin reading resonate untuk yang sudah punya komitmen, sudah menikah. And then di sini energi the Chariot tentang visi dalam menjalani hidup di sini, menyederhanakan masalah di sini ya, agar bisa keluar dari situasi drama. Cancer di sini. Seseorang yang sangat visioner. Seseorang yang menggunakan rasa dia untuk satu visi yang besar dalam hidupnya. Scorpio, kamu benar-benar ingin menggantung hubungan. Kamu tidak ingin mengakhiri hubungan. Karena kamu ingin bersama lagi. Walaupun dia mencari cara untuk berpisah. The Fool's energy. Take risks, ambil resiko. Diam 1000 bahasa, sulit ditemui, tidak ada komunikasi. Silent treatment, batasi pertemuan. Ini kamu lakukan, ambil resiko.
agar tidak bercerai. Karena dia selalu mencari-cari celah, cari cara untuk mengakhiri hubungan dia dengan kamu. Materi, harta gono gini. Materi. Mungkin kamu bangkrut. Kamu sedang mulai project baru. Scorpio, sepertinya kamu sedang mulai project baru untuk menata kembali finansial kamu di sini. Oke, so ini bukan hal yang mudah, makanya kamu tidak mau bercerai. Oke, competition. Di satu sisi kamu udah nggak nyaman dengan ucapan dia yang menyakiti hati kamu. Di sisi lain kamu tetap bertahan pada nilai-nilai morality, nilai-nilai kebaikan, bahwa tidak boleh ada perceraian dalam hubungan kalian. So kamu bertahan, yes, kamu bertahan di sini. I think it's not easy, but you try to not give up. Even di sini sudah tidak ada komunikasi sama sekali. Karena dia sudah gini, dia berjuang untuk agar kamu bilang cerai gitu, putus, mengakhiri hubungan. Dia berjuang tapi nggak pernah bisa dapat kata cerai atau perpisahan dari mulut kamu. Karena di sini tentang kebenaran, speak up. Itu tidak pernah kayak kamu bungkam diri kamu gitu loh. Itu kalau kamu di baris pertama. Dia gunakan segala cara sampai akhirnya dia diam sendiri, sampai nggak ada komunikasi sama sekali. Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Librans di sini. Pisces, Cancer ya. Capricorn, Taurus, Virgos. Ini bisa energi aja. Kita mulai dari energi kamu baris pertama. Four of Pentacles, masalah finansial, bangkrut, beberapa kehilangan pekerjaan. Masih ingin mempertahankan komitmen. Sulit bicara, begitu masalah. Ketika financial issue ada di hubungan kamu dan dia, terutama dalam kehidupan kamu, di sini seperti ada yang speak up untuk bercerai, berpisah. Tapi kamu kayak tetap genggam komitmen kamu. Di sini ada seseorang yang bertahan. Dia pertahankan miliknya dia, yaitu hubungan dia, komitmen dia dengan seseorang di sini sih. Dia tidak mau kehilangan lagi. So kamu mungkin kehilangan bisnis kamu, terpuruk mungkin karena pandemi, and then di momen itu pasangan kamu mencari-cari cara untuk mengakhiri hubungan dengan kamu. Kamu bangkrut, semakin memperparah situasi. Dia bicara untuk bercerai, tapi kamu tidak ada satu ucapan kata pun dari mulut kamu untuk mengiyakan perceraian atau perpisahan. Dan energi dari Knight of Swords terasa begitu berkabut. Kamu merasa sendiri, kamu merasa perlu mencari kebenaran. Apa yang harus kamu lakukan di situasi berkabut? Dengan di titik terendah kamu ngerasa kamu sendiri. Kamu berusaha untuk mengabaikan semua situasi-situasi yang menyerang kamu, terutama dari pihak dia, untuk mencari cara agar kamu mau menceraikan dia atau mau berpisah dari dia. Kadang kamu ingin bicara kasar di sini, Knight of Swords, bicaranya sangat to the point. Tapi Four of Swords di sini seperti kamu membatasi ucapan kamu, Semakin dia menyerang kamu, semakin banyak kamu menggunakan silent treatment. Karena kalau kamu bicara, kalian pasti akan bertengkar, ya, dan endingnya dia minta agar bercerai. Seperti dia terdesak oleh situasi yang berbeda dengan kamu. Mungkin dia punya tripartite relation, so dia ingin pergi dengan tripartite relationnya di saat kamu bangkrut. And then kamu silent treatment. I see. Ini situasi yang cukup berat. Ini mungkin tidak resonate untuk semua. So kita lihat energi dia. King of Wands, passionate, pekerja keras dengan effort, action di sini. Untuk true desire-nya, Ace of Cups di sini, true desire, love unconditionally,
cinta yang datang dalam hidupnya, yang dia perjuangkan, upayakan, action di sini, effort di sini untuk mendapatkan apapun. Cintanya bisa pada orang lain, bisa pada sesuatu, bisa tentang cinta pada kebendaan di sini yang pure banget dari dalam dirinya. Something loose, something change. Something loose, something change. Oke. Dia begitu berubah dengan dia ada perubahan yang besar dalam dirinya terjadi. Kamu seperti tidak mengenal dia. Selama ini seperti kamu mengenal dia dengan sosok yang baik, sosok yang sangat passionate dengan hubungan. Tapi dia berubah. Dia menunjukkan siapa dirinya, seseorang yang sangat ingin melepaskan diri dari kamu. Oke. Mungkin kamu dealing dengan pasangan kamu yang menggunakan topeng. Dia mencintai kamu karena apa adanya kamu. Adanya kamu mungkin waktu pas dia kenal kamu, adanya kamu mungkin kamu adanya punya jabatan, kamu adanya punya bisnis yang berhasil di sini. Ten of Pentacles tentang materi yang cukup kuat, cukup stabil di sini. Apa adanya kamu dengan materi kamu adanya gitu loh. Jadi dia benar-benar kayak shocking moment ketika situasi harus berubah 180 derajat di kenyamanan di sini. Dan dia ingin mengakhiri hubungan dengan kamu. Ya, kalau kamu kayak sedang memperjuangkan sesuatu tripartite relation di sini. And then kebenarannya kamu tahu dia punya orang lain selain kamu. Dia akan mengakhiri hubungan karena dia bersiap-siap untuk pergi pada tripartite relationnya di sini. I see, Scorpio. Kalau kamu tanya apa dia mencintai kamu, dia pernah mencintai kamu. Dia pernah punya love unconditionally untuk kamu. Tapi ternyata kenapa dia mencintai kamu tanpa syarat? Karena saat dia mengenal kamu, kamu ada pada kesuksesan materi kamu di sini. Kamu seseorang yang punya kestabilan materi. Oke. Dia berubah, terlalu banyak berubah, 180 derajat kamu tidak mengenal dia lagi. So, silent treatment yang kamu lakukan di sini hanya untuk meredam pertengkaran demi pertengkaran. Oke. Arti hadir kamu, Ten of Pentacles. Dia sangat tahu kamu sangat bekerja keras untuk materi. Kamu pernah sukses di sini dan kamu akan kembali sukses, Scorpio. So, mungkin kamu ada di titik rendah, tapi kamu akan kembali sukses. Ten of Pentacles di sini. Awal baru dimulai dari ketika ini akhir-akhir 2021. Ya, kamu mulai proses bangkit. Oke, mulai proses bangkit. So, jangan takut dengan kegagalan, kebangkrutan yang kamu miliki. Keuangan kamu, materi finansial kamu ini akan berangsur-angsur membaik. Trust me. Kamu gak selamanya di titik terendah. Oke. Tidak selamanya kamu kehilangan, Scorpio. Oke. Dia ingin kamu sesegera mungkin memulihkan materi di sini, finansial. Dan saya ngelihat di sini tentang betapa kamu pasang tembok untuk berpisah. So, kalau kamu tidak mau berpisah dari dia, kamu harus segera memulihkan, terutama secara finansial di sini.
Kamu dealing dengan seseorang yang begitu baper, begitu boros. Jadi dia sangat boros di sini. Dia tidak mau menunggu lama dengan proses. Seseorang yang tidak menghargai proses di sini. Ada momen kamu akan berhasil kembali Scorpio tahun depan. Tahun ini adalah tahun dimana kamu memupuk semangat kamu untuk bangkit dari kebangkrutan kamu. Even di sini pada akhirnya kamu mengalami begitu, ya masalahnya gini, kayak kamu ngalamin tekanan yang paling kuat adalah di dalam internal circle kamu gitu loh. Internal circle kamu, yaitu pasangan kamu sendiri yang tidak support kamu di sini. Dia berubah. Oke. Dan ya, kalau kamu tanya apakah kamu berarti untuk dia, jawabannya iya. Dia mencintai kamu meskipun based on materi di sini. Karena dia mengenal kamu seseorang yang sukses secara finansial. So dia mencintai kamu dengan cinta dan materi. Kamu semakin pasang batas di sini. Kamu sangat berarti untuk dia. Cepat-cepatlah pulihkan materi kamu. Ya, dia tidak menghargai proses, the Fool's energy. Dealing dengan seseorang yang sangat childish di sini. Ya, dia punya orang lain selain kamu. Seven of Swords di sini. My God, Scorpio, Gemini energy. Oke. Dia ingin tinggalkan kamu agar kamu bisa jelas legalitas divorce, karena dia akan menikah dengan tripartite relationnya di sini. Seseorang yang sudah menaklukkan dia. Oh, no. Jangan sedih. Situasi karma di sini. Dia cepat banget dapat karmanya. Ada penyesalan di sini, Five of Cups. So don't worry. Karmanya kok cepat banget. Oke. Ini bisa vice versa ya. Kamu sangat berarti untuk dia. Cepat-cepatlah pulihkan materi di sini, komitmen kamu. Tapi Seven of Pentacles di sini nih kayak ini lama banget. Even kamu udah pulih dengan materi, belum tentu kamu mau balik lagi sama dia. Seven of Pentacles di sini kamu udah pasang batas. Jadi kayak kamu ngerasa ilfeel gitu loh. Ketahuan siapa dia di sini, kebenarannya. Ketahuan dia yang sebenarnya. Ternyata dia bukan seseorang yang kamu kenal mencintai kamu gitu loh, dengan semua situasi yang sedang kamu jalani. Even di sini nanti dia kembali sama kamu karena dia menyesal ya. Kayak kamu nggak akan terima dia lagi gitu loh, Scorpio. So dia bahagia dengan kamu, kamu sangat berarti untuk dia. Dia bahagia dengan kamu, dia mencintai kamu. Karena kamu seorang pekerja keras, kamu sangat bertanggung jawab secara materi. Kamu seseorang yang bisa diandalkan. Dan dia sudah ada di zona nyaman. Selama ini kamu terlalu buat dia nyaman di hubungan, terutama secara materi. Makanya kayak ketika ada perubahan dahsyat di materi, financial issue di sini, dia seperti seseorang yang sangat berbeda. Oke. Ya, kayak saya ngeliat gini, dia pergi dengan tripartite relationnya setelah dia dapatkan legalitas divorce dari kamu, atau dia putus dari kamu, kemudian dia menikah. Tapi ternyata tripartite relationnya seseorang yang dia pergi, dia tinggalkan kamu untuk seseorang di sini. Ternyata seseorang itu adalah seseorang yang gak setia gitu loh, dan akhirnya mereka berpisah dan dia menyesal
dia kembali ke kamu, tapi kamu udah terlanjur pasang tembok boundaries di sini. Itu yang kayak energi jangka panjangnya, karena ini lama banget dia baru nyadar kalau ternyata dia mencintai kamu adalah hal yang tepat. Dia memilih kamu dan bertahan dengan kamu adalah hal yang tepat, tindakan yang tepat. Hanya untuk menyadarkan dia di situasi itu tuh butuh waktu yang begitu lama prosesnya. Oke, kita lihat dari Oracle Wisdom. Scorpio arti hadir. Scorpio Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi November 2021. November 2021. Scorpio Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Scorpio. Understanding, memahami, mengerti, memahami. Pada akhirnya, ketika kamu di titik terendah, kamu akan sangat memahami, mengerti tentang proses hidup, tentang kesetiaan, tentang komitmen, tentang cinta, bahkan tentang materi, anugerah. Pada akhirnya kamu memahami di situasi maupun terendah, tertinggi kita berada, semuanya hanyalah pemberian anugerah yang bisa sewaktu-waktu diambil seketika. Akhirnya kamu memahami proses hidup seperti itu ya. Jadi kayak kamu ada di titik terendah, kamu ada di titik tertinggi, bisa sewaktu-waktu tuh berputar kayak roller coaster. Bisa tiba-tiba kamu di titik terendah dan akhirnya kamu kehilangan semuanya. Pada akhirnya kamu memahami proses kehidupan tentang kita, diri kita ini, jiwa kita ini akan tetap berjalan tanpa apapun yang bisa kita genggam. Jadi kayak kita nggak bisa genggam semuanya selamanya. Yang kita miliki itu nggak permanen. Pada akhirnya ada momen kita harus melepaskan semuanya. Pada akhirnya kamu memahami. Pada akhirnya kamu memahami bahwa kamu berjalan sendiri untuk perjalanan spiritual kamu. Oke. Bottom of the deck. Belonging. House of Knight. Belonging. Memiliki. Itu tadi. Pada akhirnya kamu memahami bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang kita genggam, bisa sewaktu-waktu diambil. Kalau kita ada di titik tertinggi, jangan pernah kita tidak pernah bersyukur. Karena kita bisa saja satu saat kita ada di titik terendah. Yang ada di titik terendah tidak selamanya di titik terendah. Bisa saja dia ada di titik tertinggi. Terutama tentang anugerah. Anugerah bisa materi, orang-orang yang mencintai kita. Ini seperti resonate untuk Scorpio yang udah kehilangan bisnisnya, dia bangkrut, pasangannya cari gara-gara untuk tinggalkan dia. Jadi dia kehilangan semuanya, ada di titik paling rendah. Tidak ada siapapun yang mau bersama dengan dia. So ini belonging seperti memiliki, semuanya harus dilepaskan, tangan harus dibuka lebar-lebar untuk tidak menggenggam apapun. Itu perjalanan spiritual itu kayak gitu. Kadang untuk beberapa bagian orang itu diberi tindakan ekstrim, pelajaran ekstrim oleh the universe. Dan sepertinya kamu mengalami itu. Ada situasi ekstrim, titik terendah, terekstrim yang kamu rasakan. Dimana kamu ngerasa benar-benar sendiri tanpa apapun yang bisa kamu genggam. Belonging di sini yang kamu miliki nggak ada. Hanya untuk memahami. Kita tidak pernah bisa menggenggam apapun selamanya dalam kehidupan kita. Even itu pasangan kita, even itu harta kita, kesuksesan kita, kecerdasan kita. Semuanya materi. Tidak pernah bisa kita genggam selamanya. Itu pelajaran kehidupan hanya untuk bisa kamu memahami di sini. See? Understanding. Dan itu akan buat kamu lebih bercahaya. Karena kesuksesan berikutnya,
kamu raih. Di sini kamu meraih kesuksesan dengan kebijaksanaan, dengan cara yang positif. Kadang juga kita ngerasa, aduh kita bangkrut, kita merugi, kita kehilangan semuanya. Mungkin kita bisa reflection, melihat diri kita lagi. Bagaimana cara kita meraih apapun yang ada dalam genggaman kita. Mungkin kita kehilangan semuanya karena the universe ingin membersihkan semua yang negatif dari diri kita. Tapi spiritual awaken, ketika ada kebangkitan kesadaran spiritual, the universe akan tetap bersama kita dan menggantikan Ten of Pentacles di sini. Makanya saya bilang, ini cukup lama. Cukup lamanya bukan tentang kesuksesan kamu yang cukup lama, kebangkitan kamu dari kebangkrutan yang cukup lama. Cukup lama adalah ketika kamu mengizinkan pasangan kamu yang sudah meninggalkan kamu untuk orang lain kembali masuk dalam hidup kamu. Dia menunggu cukup lama. Oke, dan pada akhirnya kamu bisa mengerti tentang kesetiaan. Rasanya harus setia itu seperti apa? Harus mencari pasangan yang setia, yang tidak melihat kamu dengan semua bentuk-bentuk kepemilikan kamu itu. Pada akhirnya kamu menyadari sulit menemukan sosok yang seperti itu. Oke, kita lihat dari Angel Healings. Scorpio, arti hadir November 2021. Please clarify, please clarify. Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you, thank you, thank you. Scorpio, parents di sini. Mungkin dari keluarga yang punya materi. Atau mungkin kamu dan dia adalah orang tua. Ada anak di antara kalian. Okay, so di sini ada the divine truth is that your parents internally love you to the best of their ability. The angels are helping you heal from any pain associated with your mother or father. See? Mungkin kamu juga dari keluarga yang mampu. Okay. So family di sini kamu nggak sendiri. Akan ada orang tua, ayah, ibu yang selalu support kamu. Okay, Scorpio. Bottom of the deck, emotional sensitivity. Honor and respect your deep sensitivity as it is a gift to us all. Sensitif, peka. Kamu udah tahu hubungan kamu gak bisa bertahan. Percayalah dengan intuisi kamu, kepekaan kamu. Mulailah membangun circle dengan orang-orang yang positif. Mending punya satu teman daripada punya circle negatif. Ya, ngapain rame tapi negatif semua? Ngapain? Lebih baik punya satu teman, sahabat yang positif. So, gunakan sensitivitas kamu untuk lebih selektif memilih circle. Ya, karena supporting energi mereka untuk kesuksesan kamu berikutnya juga mempengaruhi ya. So, lebih hati-hati selektif memilih circle. Scorpio, kita lihat kalau dia bisa bicara jujur sama kamu, dia mau ngomong apa. Hidden truth dari seseorang yang dealing dengan Scorpio. Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. We both know I'm not the one for you. Okay. Kita berdua tahu bahwa aku bukan satu-satunya untuk kamu. Okay.
So, seperti kamu ngomong sama dia bahwa kamu tahu apa yang dia lakukan. See? Ada penyesalan di masa depan Scorpio. Oke, jadi saran saya, ini untuk yang resonate. Fokus aja, perbaiki, bangun kembali bisnis kamu, karir kamu. Karena nggak lama, kamu akan kembali sukses. Tapi gunakan cara yang positif untuk menabur harta benda, karir, kejayaan, kemakmuran kamu. Kenapa harus cara yang positif? Walaupun sangat kita, kalau cara positif itu harus menghargai proses ya, karena prosesnya tuh memang nggak mudah. Kalau dengan cara positif tuh banyak banget kendalanya. Tapi justru disitulah sesuatu yang kita genggam akan memberi begitu banyak manfaat untuk diri kita dan juga orang lain. Ngapain kita punya materi yang banyak melimpah, tapi dengan cara yang negatif? Itu sama sekali nggak beri kita manfaat. Malah dalam hubungan pasti banyak masalah, pertengkaran, karena materi yang kita peroleh itu panas dari cara yang negatif. Gitu ya. So ya, mulai dari awal upayakan dengan cara positif, singkirkan semua cara-cara negatif, mulai dengan cara yang positif. Oke, itu dari saya. Terima kasih untuk Scorpio yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Yang belum like, comment, share, please support channel Nona Pastel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.